Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat Hari Paskah. Kiranya Paskah membawa sukacita dan damai sejahtera di hati dan hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Saudara, minggu yang lalu saya absen dari YouTube ini, channel ini, tetapi saudara, saya mengisi di satu channel YouTube lain. Saudara bisa mengikuti ibadah Paskah yang saya layani, yaitu di channel The Chosen Community. Saudara bisa lihat di layar ini dan saudara bisa mengikutinya supaya saudara juga mendapat berkat dari ibadah Paskah yang saya bawakan di channel ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya juga melalui channel ini mengucapkan turut berduka cita dan turut prihatin saudara akibat dari korban bencana banjir dan angin siklon di NTT. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan tetap para korban percaya bahwa Tuhan pasti memelihara hidup mereka. Untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan ekstra, tetap semangat, tetap percaya dan tetap melanjutkan hidup, mulai lagi hidup yang baru di dalam Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masih ada kisah seputar Paskah dan saya rasa saudara makna Paskah itu tidak akan pernah berhenti pada saat hari Paskah saja, tapi selama kita orang percaya masih hidup dan percaya bahwa Yesus itu hidup dalam hidup kita, Paskah itu selalu mengikuti kehidupan kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus ditangkap sampai dengan penyalipannya, apa yang terjadi dengan para murid Yesus? Alkitab menceritakan saudara, murid Yesus mengalami ketakutan yang sangat besar. Ketakutan melanda hati dan jiwa mereka. Mereka berpikir Yesus yang adalah guru mereka, yang juga anak Allah yang berkuasa, Yesus yang bisa mengusir setan, Yesus yang bisa membuat begitu banyak mujizat, Yesus dengan kuasanya yang begitu besar saja bisa disalibkan. Apalagi mereka, para murid, mereka hanya orang-orang biasa saja, tidak punya kuasa untuk melawan. Dan mereka memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang besar. Jangan-jangan giliran mereka akan ditangkap dan dianiaya oleh orang-orang Yahudi seperti mereka menganiaya Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika mendengar Yesus bangkit dan hidup, murid-murid gembira, sukacita. Tetapi sukacita itu hanya sesaat saja. Ketakutan masih melanda hati mereka. Apalagi orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa Yesus hilang dari kuburnya dan murid-muridnya yang mencuri. Dan murid-murid ini dilanda ketakutan saudara. Kita melihat dalam Injil Yohanes 20 ayat 19a. Firman Tuhan mengatakan begini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena begitu ketakutan murid-murid ini kepada orang-orang Yahudi, bahkan di dalam ruangan pun mereka mengunci pintu-pintu supaya orang Yahudi tidak masuk. Nah saudara, perhatikan ketika Yesus bangkit pada hari pertama Minggu, menurut perhitungan orang Yahudi, hari pertama adalah hari Minggu saudara. Dan hari pertama itulah Minggu, bukan Senin seperti perhitungan internasional. Yesus bangkit. Minggu pagi Yesus bangkit. Murid-murid mendengar kabar sukacita. Tetapi ketika Minggu malam mereka berkumpul, ketakutan masih melanda. Injil Yohanes menulis pintu rumah mereka terkunci. Dan mereka, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam mereka berkumpul, dalam mereka berbicara satu dengan yang lain, tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Yesus tahu murid-murid ini mengalami ketakutan? Pasti Yesus tahu, saudara. Tetapi apa yang Yesus lakukan untuk memulihkan ketakutan mereka? Apa yang Yesus perbuat supaya murid-murid ini tidak lagi khawatir dan bersembunyi? Saudara, Yesus
memulihkan ketakutan para murid dengan dua cara kita pelajari dalam kitab Yohanes. Yang pertama, saudara, dengan perkataan yang membangun. Di dalam Yohanes 20 ayat 19b, firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom dalam bahasa Ibraninya, yaitu salam tradisional orang Yahudi. Dalam bahasa Indonesia artinya damai sejahtera bagi kamu. Di dalam King James Version mengatakan peace be unto you. Saudara, di dalam Alkitab arti damai sejahtera atau shalom itu memiliki arti yang utuh, arti yang banyak, saudara. Artinya bebas dari rasa takut, khawatir atau gelisah. Bebas dari rasa iri dan benci, bebas dari rasa curiga dan prasangka atau saling menyalahkan. Shalom juga berarti bebas dari marah, dari sakit hati dan dendam, dan juga bebas dari kemiskinan, dari hukuman dan kemalangan. Nah, saudara melihat arti luasnya dari arti kata shalom, maka salam yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya bukan sekedar kata pemanis sebagai awal pertemuan dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Sebaliknya, shalom dari Yesus Kristus artinya damai sejahtera bagimu adalah berkat terbesar, berkat pertama yang Yesus berikan kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, lihat di sini, Yesus paling tahu apa yang dibutuhkan murid-muridnya saat itu, yaitu damai sejahtera, bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran, damai sejahtera yang akan menghancurkan ketakutan para murid saat itu. Saudara, Yesus tidak datang dengan kemarahan pada waktu itu, atau mungkin pertanyaan besar, kenapa murid-murid meninggalkan dia pada waktu dia dianiaya dan disalib? Kenapa mereka jadi penakut? Tidak, saudara, tapi Yesus datang bukan dengan intimidasi juga, bukan datang dengan kemarahan lagi. Yesus datang membawa shalom bagi para muridnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus belajar seperti Yesus untuk berkata-kata yang membangun kepada sesama. Ketika sesama kita sedang mengalami ketakutan, kekacauan, kekhawatiran, intimidasi. Alkitab pun mencatat beberapa kali Yesus memberikan kata shalomnya kepada para murid ketika mereka berjumpa setelah kebangkitannya. Saudara, setelah memberi salam, apalagi yang Yesus lakukan untuk menguatkan hati para murid? Yang kedua, saudara, Yesus memberikan kesaksian hidup yang berkemenangan. Di dalam Yohanes 21 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, berkata shalom itu, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Saudara, untuk menguatkan perkataan salamnya, Yesus juga membuktikan siapa dirinya. Seolah-olah Yesus ingin memberikan kesaksian pada mereka bahwa dia telah disalib, dia tunjukkan lengannya yang berlobang dan lambungnya. Tapi dia sudah menang, dia ada di sini, dia ada di situ, di tengah para murid. Dia bangkit, dia hidup, dan sekarang dia ada bersama dengan para murid. Jadi pesan ini Yesus ingin mengatakan, para murid jangan takut lagi. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perkataan yang membangun dan kesaksian hidup Yesus, kedua hal inilah yang membuat para murid bersuka cita. Ketakutan dan keraguan hilang, iman mereka bangkit kembali. Ternyata guru mereka tidak meninggalkan mereka. Tuhan mereka tetap ada bersama-sama dengan mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika saat ini saudara sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, kekacauan tentang masa depan, tentang jodohmu, atau takut tentang teror-teror ancaman apapun bagi jiwamu, apa saja saudara yang saudara sedang gumulkan saat ini, tidak ada cara lain saudara yang bisa mengatasi semua ketakutan itu
undang Yesus masuk di dalam hidupmu dan dalam segala rencana-rencanamu, masa depanmu. Undang Yesus. Dan apabila Yesus hadir di tengah-tengah, memerintah dalam hidupmu, engkau akan diperkaya dengan damai sejahtera. Engkau akan diperkaya dengan shalom. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika shalom dari Allah itu memenuhi hidupmu, seperti para murid saudara, ketakutan akan lenyap, sukacita meluap-luap, hidup akan diberkati dan menjadi berarti bagi semua orang. Hidup kita akan menjadi saksi bagi Kristus, seperti para murid yang dulunya penakut menjadi pemberani. Karena apa? Karena Yesus hidup, karena ada jaminan Yesus menyertai mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika saudara sudah dimenangkan dari rasa ketakutan, saudara juga wajib memenangkan orang lain yang hidupnya saat ini dalam ketakutan dan kekhawatiran. Orang lain yang hidupnya saat ini dalam putus asa. Mungkin mereka mau bunuh diri atau mereka mau meninggalkan iman mereka pada Yesus. Mari saudara, kita melakukan persis seperti yang Yesus lakukan. Berikan kata-kata membangun, kata-kata penuh damai sejahtera kepada mereka. Dan buktikan kesaksian hidup kita yang sudah dimenangkan oleh Yesus, yang sudah ditolong oleh Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, biarlah melalui momen Paskah ini saudara, setiap orang percaya menerima shalom, yaitu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Selamat Paskah, shalom, peace be unto you, damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus memberkati.